Shalom, selamat pagi anak ibu semuanya kelas 6. Nah, kita lanjut kembali pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran tematik kita sudah berada di tema 6, subtema 2, PB-nya yang ke-6. Nah, pada PB yang ke-6 ini ada 3 pelajaran, ada bahasa Indonesia, PPKN dan juga SBDP ya. Nah, adapun tujuan kita belajar materi ini di pembelajaran ke-6 ini adalah siswa dapat menuliskan gagasan utama dan kalimat utama setelah membaca teks non-fiksi ya. Yang kedua, siswa dapat melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia, dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui properti yang digunakan pada tari tunggal. Jadi ada 3 materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke anak ibu, kita mulai dari pembelajaran bahasa Indonesia ya. Materi menuliskan gagasan utama dan kalimat utama setelah membaca teks non-fiksi. Ya, ibu ingatkan kembali, setiap teks non-fiksi memiliki gagasan utama. Gagasan utama itu adalah pokok pikiran sebuah teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf itu memiliki kalimat utama di dalamnya. Kalimat utama berisi inti informasi dalam suatu paragraf ya. Begitulah cara menuliskan gagasan utama dan kalimat utama setelah kita membaca dari teks non-fiksi yang ada. Lalu lanjut materi PPKN, yaitu pelaksanaan hak sebagai warga negara. Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan ya, kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara. Setiap warga negara memiliki hak yang sama. Jika semua warga mendapatkan haknya, akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Mengapa kita harus melaksanakan hak? Yang pertama, pelaksanaan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Apa tujuan nasional Indonesia? Itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, pada alineanya yang keempat. Lalu jika hak dan kewajiban dapat dilaksanakan, maka akan tercapailah kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu SBDP, materi properti yang digunakan pada tari tunggal ya. Tari tunggal adalah tari yang dimainkan oleh satu orang ya. Nah, setiap tari tunggal itu memerlukan properti untuk menunjang penampilan di atas panggung. Properti itu berbagai macam ya. Seperti yang kalian lihat di gambar, itu banyak properti yang digunakan seperti topeng ya, selendang, gelang, kalung, topi ya, pakaian adat ya, banyak juga yang lainnya. Nah, properti tari ini ya membuat penampilan tarian itu jauh lebih indah dan menarik ya. Nah, properti yang digunakan itu disesuaikan dengan gerakan yang ditampilkan. Contoh seperti tari piring, maka dalam tarian tersebut menggunakan properti piring. Begitu juga tari payung ya, menggunakan dalam tariannya itu menggunakan properti payung.